Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti doa PPDB bersama. Dan sebelum kita melaksanakan doa PPDB, mari terlebih dahulu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Karena Tuhan memang sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita diberi kekuatan, kesehatan, dan sampai saat ini kita masih didampingi oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian supaya pada kesempatan hari ini firman Tuhan yang kita terima dapat sungguh-sungguh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kau Berfirman.
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi ini berjudul Melatih Diri untuk Berdisiplin Secara Utuh. Tema yang tidak mudah, tema yang cukup berat bagi saya. Karena dalam hal ini pun kami masih jatuh bangun. Tidak apa-apa Bapak Ibu, mari kita belajar bersama dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 37. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Kita mungkin tidak asing mendengar kata disiplin. Sejak SD kata ini begitu akrab di telinga kita. Sebagai murid kita harus disiplin Bapak Ibu saat itu. Dan saat ini pun tentunya kita harus memegang prinsip-prinsip kedisiplinan itu. Misalnya memakai seragam dengan lengkap, datang tepat waktu, tidak mengobrol ketika pelajaran dimulai, membawa buku sesuai jadwal, dan masih banyak lagi kedisiplinan yang kita terapkan waktu kita SD. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini disiplin masih kita perlukan sebagai orang Kristen? Apa itu disiplin? Mengapa kita harus disiplin? Apakah yang harus kita lakukan supaya kita disiplin rohani? Mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Ada seorang penulis, penulis ini cukup terkenal. Dia bernama Charles R. Swindoll. Dalam bukunya So You Want to Be Like Christ, dia menulis begini Bapak Ibu. Yang membedakan kekristenan dan kepercayaan lainnya ialah tujuannya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks Kristiani bukan sekedar moralitas, bukan hanya ibadah secara lahiriah, bukan hanya konsep-konsep tentang Allah, bukan hanya teori-teori teologi, tetapi adalah hidup kita. Bukan pula tentang kebajikan atau idealisme yang semu, tetapi hidup yang berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apakah saya sudah utuh? Apakah saya sudah dewasa rohani? Jawabannya belum. Kita, saya, semua masih berjuang, masih berproses, bahkan itu seumur hidup kita Bapak Ibu. Seseorang dikatakan bijak, seseorang dikatakan dewasa rohani, seseorang dikatakan bertumbuh secara utuh, bukan karena kepandaiannya dalam berteologi, bukan karena pengetahuannya tentang hal-hal Alkitabiah, tetapi karena kehidupannya boleh dinikmati oleh banyak orang, kehidupannya boleh dirasakan oleh banyak orang. Yesus lahir di dalam hidupnya dan dia memiliki keserupaan dengan Allah. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, tujuan kita menjadi orang Kristen itu apa? Apakah hanya cukup masuk surga? Tentunya tidak Bapak Ibu. Kita menjadi orang Kristen dengan tujuan kekekalan.
kita ingin kerajaan Allah hadir di muka bumi ini lewat hidup kita. Kerajaan Allah kita hadirkan lewat sikap, perkataan, pikiran kita, lewat nilai-nilai hidup kita yang kita berikan di lingkungan pekerjaan kita, kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada. Orang-orang bisa merasakan bahwa Allah hadir lewat hidup kita. Bapak Ibu mungkin tahu siapa I Gusti Agung Kusumayudarai. Ya, benar Bapak Ibu, beliau adalah Aderai, seorang binaragawan yang luar biasa. Mungkin kita mengidolakan Aderai, seorang yang memiliki tubuh atletis, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dia orangnya rendah hati. Tetapi di balik perjuangan Aderai, dia harus membayar harga Bapak Ibu. Dia harus berlatih mati-matian, dia harus berjuang, dia harus menguras pikiran, tenaga, waktunya untuk dia menjadi binaragawan profesional. Apakah dengan memiliki latihan cukup Bapak Ibu? Tidak. Perlu perjuangan, perlu usaha, perlu ketundukan, perlu ketaatan, perlu kerendahan hati. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar untuk melatih, mendisiplin rohani kita. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu untuk kita memiliki roh yang taat, memiliki roh yang rendah hati belajar akan firman Tuhan. Karena terkadang kesombongan rohani kita menutupi semuanya itu. Kita merasa sudah tahu semuanya. Kita merasa bahwa tidak perlu berdoa, tidak perlu membaca Alkitab, tidak perlu bergereja karena kita sudah selamat. Itu salah Bapak Ibu. Banyak hal yang harus kita kembangkan di dalam nilai-nilai kehidupan kita. Kita harus mengembangkan kedisiplinan rohani itu secara kontinu, secara terus-menerus Bapak Ibu. Karena kita lemah, karena kita manusia yang tidak berdaya. Tanpa kedisiplinan rohani, kita akan mudah dihantam badai kehidupan. Tetapi dengan kedisiplinan rohani yang tinggi, badai sekuat apapun akan membuat kita tetap berdiri, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Lalu bagaimana Bapak Ibu supaya kita serupa seperti Allah? Supaya kita memiliki karakter seperti Allah? Ya, hal yang utama yang bisa kita lakukan adalah hati kita mau bekerja sama dengan Allah. Kita mau dibentuk. Kita mau berproses bersamanya. Kita mau belajar membangun hubungan pribadi dengan Allah lewat doa-doa kita, lewat saat teduh kita, lewat refleksi kita, meditasi kita. Kita dekat dengan Allah. Ada satu ayat, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama dari 1 Timotius 4 ayat 8, saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, latihan badani yang kita kerjakan dengan berolahraga saja tidak cukup membuat badan kita sehat. Kita juga perlu melatih rohani kita supaya iman kita tetap kuat di tengah berbagai dinamika hidup, di tengah berbagai percobaan pergumulan hidup. Dan Allah yang akan menjaga kemurnian hati kita untuk kita tetap setia berjalan di dalam jalan-jalan firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk menolong kelemahan-kelemahan kita di dalam hidup ini. Mungkin kita terlalu sombong rohani, kita merasa paling yang terbaik. Kita minta ampun Bapak Ibu. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. We are nothing. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk menolong kita menjalani hari demi hari yang kita lewati bersama dengan Allah. Begitu Bapak Ibu,
Kita saling mendoakan di dalam proses dinamika kehidupan kita. Kita bertumbuh, kita memiliki keserupaan dengan Allah. Dan Allah sendiri yang akan berkarya atas hidup kita. Bukan karena kekuatan kita dipakainya, tapi karena anugerahnya, karena kasihnya, Allah ingin memakai kita luar biasa dan kita boleh menjadi alatnya mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Seringkali Tuhan kami tidak mau belajar akan firman-Mu. Kami merasa diri kami sudah tahu. Seringkali kami Tuhan, kami tidak bertekun dalam doa karena kami tahu Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Seringkali Tuhan kami abai dengan kehidupan rohani kami. Kami tidak memberikan makanan untuk tubuh kami secara rohani. Kami mau Tuhan mengakui di hadapan Allah bahwa kami itu lemah, bahwa kami itu penuh dosa, bahwa kami itu membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan untuk kami terus bertumbuh secara utuh, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau. Kami mau Tuhan kehadiran-Mu itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, orang-orang boleh melihat Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Bukan kedagingan kami Tuhan, bukan kelemahan kami yang menonjol Tuhan, tapi Engkau yang muncul di dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan menguasai diri kami. Kami mau belajar Tuhan untuk rendah hati. Kami mau belajar untuk memikul salib-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami terus pasrahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus-Mu, Roh Suci-Mu menuntun kami, dan kami mohon sempurnakanlah hidup kami hari demi hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhiri doa PPDB pada kesempatan pagi hari ini dengan kita berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa, yaitu pandemi COVID-19, kemudian pelaksanaan PPDB di unit kita masing-masing, kemudian kita berdoa juga untuk panitia PPDB, untuk orang tua murid di sekolah kita, untuk kesejahteraan dan kesehatan guru karyawan, dan terakhir kita juga berdoa untuk keberadaan sekolah kita di masyarakat dan lingkungan sekitar. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan mendengar keluh kesah kami untuk segera memusnahkan pandemi ini di dunia dan di Indonesia khususnya, supaya bumi kami ini segera pulih dan kami pun dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada rasa was-was kembali. Tak lupa kami berdoa pula untuk pelaksanaan PPDB di unit kami masing-masing. Kami mohon untuk Tuhan terus memberkati setiap upaya yang kami lakukan, rencana-rencana, program-program yang telah kami susun, sehingga proses penerimaan siswa baru di tiap-tiap unit kami masing-masing dapat berjalan lancar. Tuhan mengirim anak didik untuk bersekolah di tempat kami, untuk mengisi bangku-bangku kosong, dan kiranya masa-masa pandemi ini tidak begitu mempengaruhi PPDB di tiap-tiap unit Widya Wacana. Kami juga berdoa untuk panitia PPDB baik dari tingkat pusat maupun unit. Kami mohon kepada Tuhan untuk memberikan kami rantai kerjasama yang baik, kesehatan, saling menopang, kesehatian, sehingga kami mampu berkarya, bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dan proses PPDB dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk kami para guru karyawan di YSK Widya Wacana ini. Tuhan berikan berkat kepada kami, agar kami yang berada di yayasan maupun di tiap-tiap unit dapat senantiasa berada dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan jadilah perisai untuk kami,
Jauhkan kami dari segala macam virus penyakit yang dapat membahayakan kehidupan kami. Dan kami yakin kami semua akan aman berada di dalam genggaman Tuhan. Untuk orang tua kami mohon berkat-Mu pula, beri mereka kesejahteraan, kedamaian, kelayakan hidup, dan jalan keluar untuk setiap kesulitan dan pergumulan dalam hidupnya. Tak lupa kami juga berdoa untuk ISK Widya Wacana, kiranya Tuhan berkati dalam kami berhubungan dengan komite atau masyarakat sekitar, supaya keberadaan kami sungguh-sungguh berkenan, berdampak positif, dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Allah Bapa di surga, masih banyak doa-doa yang ingin kami panjatkan kepada Tuhan, namun karena keterbatasan kami sebagai manusia, namun kami percaya dan kami yakin Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kami. Oleh sebab itu kami serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.